Yasin wal Qur'anil Hakim. Pada bacaan Yasin, pada lafal ya ini kita namakan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat, tumaddu ya maddan tabi'iyan. Kita madkan pada huruf ya ini yaitu mad tabi'i 2 harakat, yaitu adanya alif di atas huruf ya. Kemudian pada huruf sin, di sini ini kita namakan awal-awal ini kita namakan dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Maka di sini ya, kemudian di sini itu huruf sin. Ya, sin seperti ini. Ya, sinun. Maka di sini karena kita wakafkan, maka sinnya mati. Maka kita namakan dengan di sini mad lazim harfi mukhaffaf. Yaitu mad yang kita panjangkan. Lazim itu artinya panjang, wajib. Harfi berarti berkenaan dengan huruf. Mukhaffaf itu ringan dalam pelafalannya. Pada lafal sin ini kita panjangkan tumaddu 6 harakat. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf itu terjadi ketika ada ada huruf atau mad yang datang pada huruf muqatta'ah, yaitu terdiri di atasnya di sini ada huruf matinya. Awalnya sukun bertemu dengan sukun lagi, ketika 2. Maka di sini kita panjangkan 6 harakat. Maka Yasin, jangan kebalik, jangan Yasin. Ini yang sering terjadi seperti itu. Harusnya ya-nya 2 harakat, sin-nya 6 harakat. Yasin dengan suara nun yang jelas. Wal Qur'anil Hakim. Wal mal di sini ada huruf lam yang sukun, atau kita namakan di sini dengan alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca, ditulis dan dibaca. Wal Qur'ani, pada lafal ra ini ra-nya tafkhim, ra tebal, yaitu kita baca Qur'ani. Karena sebelum huruf ra sukun itu ada huruf dhammah. Kemudian anil hakim. Di sini wal Qur'ani. Kalau kita merujuk mushaf Madinah, dia hanya di sebelahnya ada hamzah. Tapi kalau di sini dia ditandai dengan alif yang ada di atas huruf alif yang besar itu. Ini kita panjangkan dengan panjang mad tabi'i. Itu ani mad tabi'i. Nil hakim. Pada lafal ini al hakim, ya, ini ada alif lam qamariyah kembali, yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah. Salah satunya adalah huruf qaf dan ha. Kemudian pada lafal hakim, di sini ada mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang kita baca ketika kita waqaf, yaitu apabila ada huruf, yaitu huruf yang kita wakafkan menjadi huruf sukun, mimnya awal berharakat, karena kita wakaf dia menjadi huruf sukun, dan sebelum huruf mim itu ada huruf mad, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Mad arid disukun terjadi hanya ketika kita wakaf. Panjangnya adalah kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Contoh al-hakim 2 harakat, 4 harakat, al-hakim 6 harakat, al-hakim. Kita ulangi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Innaka laminal mursalin. Pada lafal innaka, di sini ada nun yang berharakat tasydid, kita namakan dengan hukum tajwidnya gunnah. Cara membacanya kita tahan surah an-nya, innaka. Kemudian laminal mursalin. Di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lam yang kita baca, lamnya terbaca. Kemudian ada mursalin, ada ra tafkhim, ra tebal, ketika melafalkan huruf ra-nya kita tebalkan. Mursalin. Pada lafal lin ini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang kita baca di akhir bacaan yang adanya disebabkan karena ada sukun arid yang awalnya mursalina, karena kita wakaf menjadi nun yang sukun dan didahului dengan huruf mad. Maka kita panjangkan di sini boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala di sini ada mad tabi'i berupa alif yang di atas huruf lam dan ya-nya tidak kita anggap. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Siratim di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif pada lafal huruf ra. Kemudian tim mustaqim di sini ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah yaitu ditandai dengan ada tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf gunnah atau huruf idgham bi gunnah yaitu huruf mim. Cara membacanya kita masukkan tanwinnya ke mim sambil ditahan. Ala siratim mustaqim. Ya, kemudian mustaqim pada lafal qim ada mad arid disukun yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf disebabkan ada sukun arid, sukun yang timbul karena kita waqaf. Tanzilal azizir rahim. Pada lafal tanzila di sini ada bacaan tanzi, ada ikhfa hakiki yaitu adanya nun sukun bertemu dengan zai. Nah, ini tandai dengan warna yang berwarna. Kemudian zila ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya. Pada lafal zi ketemu ya sukun, maka kita namakan mad tabi'i panjang 2 harakat. Lal ada alif lam qamariyah yaitu lamnya terbaca. Azizi sama kembali di sini ada zi yaitu mad tabi'i. Azizir rahim pada lafal rahim ada mad arid disukun yaitu mad yang kita baca disebabkan sukun arid yaitu sebab karena kita waqaf dan ada huruf yang awalnya berharakat menjadi sukun. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pada bacaan litunzira di sini ada bacaan ikhfa hakiki yaitu ditandai dengan huruf nun yang bertemu dengan huruf zal yang mana zal termasuk daripada huruf ikhfa hakiki. Maka cara membacanya kita samarkan kepada huruf zal. Litunzira, litunzi. Ya, makhraj huruf zal yaitu ujung lidah menempel dengan gigi sari yang atas. Kemudian qauman ma pada lafal qauma di sini ada waw sukun yang didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin yang mana lembut dalam pelafalannya. Qauman ya. Kemudian qauman ma pada lafal mamma. Nah, di sini ada bacaan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah dan idgham di sini idgham yang naqis yang mana suaranya ya cara membacanya adalah masukkan tanwin kepada huruf mim, bukan lagi qauman ma tapi qauman ma sambil ditahan gunnahnya karena idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan gunnah yaitu ditahan. Kemudian ma unzira pada lafal ma di sini ada bacaan yaitu bacaan mad jaiz munfasil ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang pada setelah huruf mad yaitu lafal ma 2 harakat bertemu dengan hamzah pada lafal u, maka kita panjangkan dengan panjang 4 harakat untuk mad jaiz munfasil ma gitu ya. Kemudian unzira ini sama sebagaimana tadi yaitu adanya nun mati bertemu dengan zal, hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Kemudian aba'uhum pada lafal a ada bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan adanya alif kecil di atas huruf alif atau huruf hamzah di sini. Kemudian ba'uhum ada lafal ba bertemu dengan huruf hamzah yaitu adanya mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah di sini itu di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kemudian hum fahum ada mim dan mim kedua-duanya bertemu dengan huruf fa dan huruf ghain, maka ini kita namakan dengan izhar syafawi.
Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Kemudian ghafilun, di sini ada mad tabi'i berupa fathah atau berupa alif di atas huruf ghain, maka ghafilun. Kemudian lafal lun, yaitu adanya mad arid disukun yang ditandai dengan ketika kita waqaf, awalnya ghafiluna, karena kita waqaf kita matikan nunnya. Mad arid disukun adalah disebabkan karena ada sukun arid pada akhir bacaan kita. Ghafilun. Ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Pada bacaan laqad di sini ada hukum tajwid berupa qalqalah, yaitu suara dalnya. Apa itu qalqalah? Artinya memantul. Maka di sini kita harus mantulkan, ya, mantul. Maka laqad, tapi tidak laqad. Jangan sampai ada tambahan hamzah. Jangan laqad khalaq gitu ya. Sehingga membacanya bukan laqad tapi laqad khalaqna. Nah, misalkan begitu. Tapi kalau di sini laqad haqqal qawlu. Kemudian pada lafal haqqal qawlu, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca, haqqal langsung ke huruf lam. Kemudian qawlu, pada lafal qawlu di sini ada bacaan lin, yaitu huruf waw yang didahului dengan fathah. Ala aktsarihim, pada lafal ala di sini ada mad jaiz, yaitu adanya hamzah. Maka di sini kalau kita merujuk kepada cetakan mushaf Madinah, itu dia ada hamzah di atas huruf alifnya. Maka ketika ada hamzah datang setelah huruf mad, ya di sini ada huruf mad berupa alif, maka kalau hamzahnya berada di lain kata, kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka ala, panjangnya berapa harakat? Panjangnya 4 harakat. Ala, ya, ala aktsarihim. Di sini kaf sukun itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya udara atau mengalirnya nafas kita. Sedikit saja. Sa. Kemudian di sini jangan sampai kita membaca sin, tapi di sini sa. Asa. Ala aktsarihim. Kemudian fahum, ada mim mati bertemu dengan fa, mim mati bertemu dengan la. Kedua-duanya kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas, jangan ditahan gunnahnya. Jangan ala aktsarihim. Nah, ini kurang tepat, tapi dia langsung saja ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian pada lafal la di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian yu'minun, yaitu kita matikan di lafal hamzah. Hamzah itu punya sifat namanya sifat syiddah, yaitu ketika melafalkannya itu suaranya tertahan, minun. Kemudian lafal nun ada hukum tajwid berupa mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf di akhir bacaan, sementara dia sebelum huruf akhirnya ada huruf mad, yang mana huruf nun ini sukunnya bukan sukun asli, akan tetapi sukun yang timbul karena kita waqaf. Maka la yu'minun, panjangnya mad arid disukun, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Ya, semua. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Pada bacaan inna, di sini ada lafal nun bertasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah, atau hukum tajwidnya kita namakan dengan gunnah. Cara membacanya adalah kita menahan suara an-nya 2 harakat. Inna. Kemudian na, pada lafal na-nya ada fathah bertemu alif, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Pada lafal n-nya di sini ada 2 hukum, yaitu gunnah dan mad tabi'i, yaitu in
dua harakat nanya, nya ditahan dulu, jangan langsung inna ja'alna, tapi tahan dulu suara nunnya. Inna ja'alna. Kemudian lafal na yang kedua, ini mad tabi'i juga, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian fi a'naqihim, pada lafal fi ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya, kemudian ada hamzah di setelahnya, kalau hamzahnya di lain kata, itu kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila dalam satu kata, kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kita panjangkan untuk mad jaiz, yaitu 4 harakat dalam riwayatnya Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Fi a'naqihim. Nah, kembali lagi ada fathah bertemu alif, yaitu adanya mad tabi'i. Kemudian qihim, a'naqihim. Kemudian ketemu ada mim mati bertemu dengan alif, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi. Apabila kita mendapati dalam bacaan kita ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba, maka itu kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian aghlala, hati-hati dalam pelafalan ghain, tidak boleh memantul, tidak boleh aghlala, nanti menjadi huruf yang mantul. Kemudian la ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat. Lan fahiya ila, pada lafal lan fa ini ada ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan fa. Apabila ada fathatain bertemu dengan fa, maka ini hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu tanwinnya kita samarkan ke fa. Fa aghlalam fahiya ilal azqani. Pada lafal zal jangan sampai mantul, jangan azqani atau az dengan zai, karena di sini zal kecil, azqani. Pada lafal qa ada fathah bertemu alif, kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian fahum muqmahun. Pada lafal mim bertemu mim, ini kita namakan dengan idgham mimi, yaitu cara membacanya mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua, kita tahan gunnahnya. Fahum muqmahun. Kemudian ada huruf qaf yang berharakat sukun, maka kita namakan dengan qalqalah, yaitu suara qafnya memantul tapi tidak ada tambahan huruf hamzah, jangan muqmahun. Jadi itu ada sakta dan ada tambahan hamzah. Cara yang betul adalah muqmahun. Kemudian lafal hun ada hukum berupa mad arid disukun, yaitu mad yang timbul karena kita waqaf, yang mana ketika ada satu huruf sebelum huruf akhirnya, yaitu ada huruf mad. Nah, di sini huruf akhirnya adalah nun. Nun ini karena kita berada di akhir bacaan, kita wakafkan, maka menjadi nun yang berharakat sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun karena timbul disebabkan karena ada sukun yang timbul karena wakaf. Maka pada lafal mad arid disukun boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan juga boleh 6 harakat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pada bacaan waja'alna ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian mim baini, pada lafal mim baini ini ada hukum tajwid berupa namanya iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Membalikkan apa? Di sini ada nun mati bertemu dengan ba, maka suara nunnya kita balikkan menjadi suara huruf mim. Maka yang kita dengarkan adalah mim, bukan lagi min, karena dia bertemu dengan ba. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka kita baca dengan bacaan iqlab, yaitu suara nunnya diganti dengan suara mim dan kita tahan gunnahnya. Mim baini, gunnahnya 2 harakat. Kemudian lafal baini, yaitu ada bacaan lin berupa huruf ya yang didahului dengan
huruf fathah. Pada lafal baini dan aidi semuanya sama ya dalam bacaan lembut. Baini aidihim. Kemudian pada lafal dihim di sini ada bacaan apa namanya? Mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, kita panjangkan 2 harakat. Kemudian di sini juga ada him mim mati bertemu sin, yaitu bacaan izhar syafawi. Ditandai dengan apa? Adanya huruf mim yang bertemu dengan huruf sin. Yang mana izhar syafawi terjadi yaitu ketika adanya ketika adanya mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Yang mana itu bukan termasuk daripada huruf izhar syafawi. Kemudian pada lafal saddan wa min khalfihim, pada lafal saddan di sini ada harakat fathah. Maaf, ada harakat fathatain. Atau kita kenal dengan tanwin, datang setelahnya huruf waw. Maka ini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah, di sini kami tulis karena di sini bersambung dengan yang di bawah. Ya. Maka idgham bi gunnah cara membacanya adalah kita masukkan awalnya kan saddan. Tapi karena bertemu dengan waw yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah, maka langkahnya adalah kita masukkan ke waw tanwinnya, suaranya sehingga menjadi saddawa. Kemudian setelah itu ditahan gunnahnya. Saddawa min. Kemudian lafal wa min khalfihim. Ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf kha. Yang mana kha termasuk huruf-huruf halq, huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Maka dinamakan dengan izhar halqi karena suara nunnya dibaca jelas dan datang setelahnya huruf-huruf halq, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan kita. Wa min khalfihim sadda. Nah, pada lafal him ada mim mati bertemu sin sama seperti sebelumnya, yaitu izhar syafawi. Kemudian saddan fa, yaitu ikhfa hakiki, bacaan ikhfa. Ikhfa hakikinya di sini ikhfa aqrab karena fa masih termasuk yang dekat dengan suara huruf nun. Ya. Maka di sini saddan fa kita samarkan kepada huruf fa. Samarkan kepada huruf fa. Kita samarkan dengan huruf fa, maka saddan fa, langsung bukan lagi saddang fa tapi saddan fa gitu ya. Kita tahan gunnahnya sambil kita samarkan suara tanwinnya kepada huruf fa. Kemudian kita kita tahan gunnahnya 2 harakat. Kemudian fa'aghshaynahum, pada lafal ghain usahakan jangan sampai memantul, jangan dibaca fa'aghshaynahum. Ini bacaan yang keliru. Karena ghain tidak termasuk huruf yang dia memiliki sifat mantul. Kemudian syainahum sama. Di sini ada bacaan syaina, ada lafal syaina ketemu. Ya sukun di fathah yaitu bacaan lin. Ya, kita namakan dengan bacaan lin yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian na ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan alifnya yang ada di atas huruf nun. Hum fahum, ini 2 huruf ini izhar syafawi ya. Ada mim mati bertemu fa, mim mati bertemu la, kedua-duanya izhar syafawi. Kemudian la yubsirun, pada lafal la ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif, fathahnya di lam, alifnya di sebelah kirinya. Kemudian yubsirun ada huruf ba yang didahulu ya, huruf ba yang berharakat sukun. Maka ini kita namakan dengan qalqalah. Usahakan qalqalahnya jangan sampai yubsirun ada tambahan hamzah atau dengan saktah. Nah, ini kurang tepat. Cara membacanya adalah fahum la yubsirun ya, mengalir suara ba-nya, tidak putus dan tidak pula saktah dan tidak pula ada tambahan hamzah. La yubsirun. Kemudian lafal run, pada lafal run ini ada mad arid lisukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat atau 6 harakat. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada bacaan wasawa'un
Ya, di sini wasawa ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, dan hamzah tersebut pada satu kata yang awalnya wa 2 harakat, ya, kemudian datang setelah huruf mad itu hamzah, dan hamzahnya di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harakat. Kemudian pada lafal ketemu ain, yaitu di sini ada izhar halqi. Izhar halqi, yaitu apabila terjadi adanya adanya tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf halq, yaitu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka suara tanwinnya atau suara nun sukunnya harus dibaca dengan jelas. Maka di sini wasawaun alaihim, tanpa adanya tahanan di gunnahnya atau tidak menahan gunnah, tapi jelas saja wasawaun alaihim. Kemudian alaihim pada lafal alai, di sini ada ya sukun yang didahului fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Kemudian alaihim anzartahum. Nah, di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka itu hukumnya izhar syafawi. Kemudian a'adza, di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kemudian pada lafal ra, zar, itu za-nya tipis, ra-nya tebalkan. Jangan juga dibaca a'anzartahum, nanti ra-nya tipis, tapi a'anzartahum. Kemudian mim mati, am lam tun. Nah, di sini 3 mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan izhar syafawi. Maka suara mimnya tidak boleh ditahan, tidak boleh anzartahum enggak, tapi dia langsung saja anzartahum am lam tunzirhum. Kemudian pada lafal tunzirhum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun bertemu dengan zal. Kemudian pada lafal ra, di sini ra tipis, ra tarqiq, zir, ya, tidak dibaca tunziru, nanti jadi ra tebal, tapi tunzirhum. Kemudian pada lafal hum bertemu dengan lam, kembali lagi hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi. Kemudian la yu'minun, pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal hamzah harus, yaitu suaranya tertahan, yu'minun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. Maka la yu'minun 2, la yu'minun 4 harakat, la yu'minun. Ya, semoga innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Pada bacaan innama, pada lafal inna ada bacaan gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid, itu kita namakan dengan gunnah. Kemudian pada lafal ma ada fathah bertemu dengan alif, yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian tunziru ada nun mati bertemu dengan zal, yaitu kita namakan dengan ikhfa hakiki, yaitu adanya huruf nun yang bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya adalah kita samarkan suara nunnya kepada zal, tunziru. Kemudian manittaba'a dzikra, di sini pada lafal kaf ada kaf yang sukun. Ketika melafalkan kaf sukun itu usahakan ada hamznya, ada sifat mengalirnya nafas, dzikra wa kha, ya. Manittaba'a dzikra wa khashiyar rahman. Kha usahakan dia dari tenggorokan atas mendekati pangkal lidah kita. Kha, shi, hati-hati jangan sia, tapi dia huruf shin.
yaitu dari tengah lidah kita. Wa khasyiyar rahman. Ya, kemudian lafal ya ketemu dengan ra yang berharakat tasdid dan berharakat fathah. Ra-nya tebal, ya-nya tipis. Wa khasyiyar rahmana. Kemudian pada lafal ha-nya di sini ha sukun sama, yaitu sifatnya ada hamasnya. Mengalirnya nafas kita. Maka rahmana. Pada lafal pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya alif di atas huruf mim, yaitu rahmana bil ghaib. Kemudian pada lafal ghaib ada bacaan madlin, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena ada ya bertemu didahului dengan fathah, kemudian setelahnya ada huruf sukun. Maka bil ghaib. Maka di sini kita namakan dengan bacaan madlin, atau bisa kita namakan juga dengan mad arid disukun yang dalam bentuk madlin. Ya, maka di sini kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Bil ghaib 2 harokat. Kalau 6 bil ghaib, kalau 4 bil ghaib. Kemudian ada ba yang dia mana ketika dia waqaf dia memantul, ba-nya sifat qalqalah, jangan bil ghaib tapi bil ghaib. Kemudian fabashirhu, orangnya tarkik, jangan fabashir, jangan dibaca ra tebal. Fabashirhu bimagh, ghain jangan memantul, dia bukan huruf qalqalah, jangan bimaghfirah tapi bimaghfiratin wa. Pada lafal tiwa ada bacaan idgham bi gunnah ditandai dengan tanwin yang bertemu dengan waw. Maka langkahnya adalah memasukkan tanwin ke waw, kemudian ditahan gunnahnya. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Kemudian lafal wa aj, di sini ada qalqalah, jangan sampai ada tambahan hamzah, jangan wa ajrin tapi dia wa ajrin karim. Kemudian rinka ada bacaan ikhfa, yaitu ditandai dengan tanwin bertemu dengan kaf, caranya menyamarkan suara ke kaf. Kemudian karim ada bacaan mad arid disukun yang dimana di akhir bacaan boleh kita panjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pada bacaan inna ada yang pertama ada hukum tajwid berupa gunnah, yaitu yang terletak daripada nun yang bertasydid itu sendiri. Maka setiap ada lafal nun yang dia berharakat tasydid, maka itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka inna sambil ditahan gunnahnya. Kemudian yang kedua ada na, yaitu lafalnya yaitu setelah nun bertasydid, yaitu ada na, kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Maka mad tabi'i terjadi atas 3 kondisi: fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian nahnu, pada lafal nahnu di sini ha-nya sifat hamasnya jelas, maka nahnu nuhyil mauta. Kemudian yil di sini ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah, yang dimana huruf lam dan alifnya tertulis, alif lamnya tertulis dan dibaca. Kemudian dia bertemu dengan huruf mim, yang mana mim termasuk huruf qamariyah. Kemudian mauta, pada lafal mau di sini ada bacaan lin, yaitu berupa waw sukun yang didahului dengan fathah. Kemudian lafal ta adanya alif di atas huruf ta. Kalau kita merujuk kepada mushaf Rasim Utsmani biasanya ada fathah di atas hurufnya, ya, sehingga di sini kita namakan dengan alif kecil. Tapi karena di sini tidak ada, kita anggap dia mendekat panjang. Makanya 2 harokat mad tabi'i. Mauta wa naktubu. Kemudian pada lafal kaf, di sini kaf sukun ada sifat hamas,
ya, dia memiliki sifat namanya sifat hamas. Hamas itu adanya namanya jaroyanun nafas, jaroyanu an-naf, yaitu mengalirnya nafas kita. Kemudian ma qaddamu, kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, qaddamu ada dhammah bertemu waw, mad tabi'i kembali. Alif di sini tidak dianggap karena dia alif yang alif yang kita gunakan untuk dhamir jama'. Kalau di dalam bahasa ini menunjukkan dhamir jama'. Kemudian wa asa, kemudian pada lafal a dan sa kedua-duanya mad tabi'i yaitu ditandai dengan alif kecil, dan sa ada fathah bertemu alif. Maka panjangnya ma mu asa harus sama. Ma qaddamu wa atharahum. Ya, kemudian ditanda waqaf berupa qaf. Kemudian pada bacaan wa kulla syai'in ahsaynahu, pada lafal syai'in sama, syai di sini lembut ya-nya, jangan dihentak, jangan syai'in tapi syai'in, syai'in. Kemudian pada lafal in yaitu ada bacaan izhar halqi ditandai dengan adanya tanwin yang bertemu dengan hamzah. Ya, kemudian ada sifat hamas. Saynahu, kembali di sini ya sukun di fathah yaitu lin, bacaan lin. Kemudian na ada bacaan mad tabi'i yaitu adanya alif. Hu fi, kemudian ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian pada bacaan fi ketemu dengan hamzah, maka di sini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan tanda seperti ini, yaitu terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, atau adanya hamzah datang setelah huruf mad berupa ya dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat. Kemudian ima mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif, mim mubin, pada lafal mimmu di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah berupa huruf mim. Langkahnya adalah memasukkan tanwin kepada mim kemudian digunakan imamim mubin, tidak langsung imamim mubin tapi tahan dulu gunnahnya, imamim mubin. Kemudian pada lafal bin ini ada mad alif disukun, yaitu ditandai dengan adanya sukun yang kita sebabkan karena waqaf pada huruf nun, karena waqaf dan dia mati sukun, kemudian datang sebelumnya ada huruf mad, maka kita namakan dengan mad arid lisukun karena kita waqaf disebabkan karena sukun arid bukan sukun asli, yaitu sukun yang timbul karena disebabkan waqaf. Ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Pada lafal wadrib, huruf dotnya dia sempurnakan di huruf dotnya, yaitu dot yang tebal, isti'la dan itbaq, serta dia punya 3 sifat yang menampak, yaitu itbaq yaitu melekatnya lidah kitab ke langit-langit, kemudian isti'la pangkal lidah terangkat, dan yang satu lagi adalah dia sifat di sini isti'la, itbaq dan juga tebalnya gitu ya, huruf dot. Maka dia tidak boleh memantul, tidak boleh dibaca wadrib gitu ya, wadrib, begitu, wadrib. Maaf, yang terakhir satu lagi istitolahnya huruf dad. Yang tadi kami terlupa tiga sifat. Yang pertama idbaq, kemudian yang kedua isti'la, dan yang terakhir istitolah, yaitu ada sedikit memanjang. Wadrib lahum. Kemudian pada lafal ba, di sini ada ba sukun yang dimana dia termasuk huruf qalqalah, jangan sampai ada tambahan hamzah ataupun apapun, dia mengalir suaranya ketika qalqalah ya di tengah bacaan. Wadrib lahum, wadrib lahum, jangan wadrib, jangan seperti itu, tapi langsung saja wadrib lahum mathala. Pada lafal lahum mathala
Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf mim, yaitu kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya biasanya ini dalam Rasm Utsmani, dalam mushaf ya cetakan Madinah, dia mim yang tidak berharokat kita anggap mim mati. Lahum, sehingga langsung dimasukkan ke mim yang kedua dan ditahan suara gunnahnya. Lahum masalan. Kemudian pada lafal ashabul qaryah di sini ada izhar halqi, yaitu ditandai dengan fathah tain ditemu dengan hamzah, maka suaranya harus jelas. Mathalan ashaba, ya harus dibaca dengan jelas. Kemudian ashaba, shadnya huruf tebal, yaitu ashaba, ya. Kemudian ha ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian ashabal qaryati izja. Kemudian qarya, ra-nya ra tafkhim, ra tebal, jangan qarya tapi qaryati izja ahal mursalun. Pada lafal izja'aha di sini ada huruf huruf zal sukun, yang dimana zal tidak boleh memantul, ya, tidak boleh izja, tidak boleh juga ijja, tapi dia izja, ya. Yang mengalir adalah suaranya saja, tidak ada nafasnya, tidak ada suara, tidak ada mengalirnya nafas, tapi hanya mengalirnya suara. Izja'ahal mursalun. Pada lafal ja'ah di sini ada hamzah yang datang setelah huruf mad dan ditandai dengan ada tanda seperti ini di atasnya, maka kita namakan dengan di sini bukan mad jaiz, kami salah, ya, karena di sini hamzahnya satu kata, yaitu kita namakan di sini dengan mad wajib muttasil, ya, muttasil, ya, karena hamzahnya pada satu kata, yaitu kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya 4 harokat. Maka izja'ahal mursalun. Kemudian ra-nya di sini huruf ra yang tebal, maka izja'ahal mursalun. Mu ketemu ra-nya tebal. Kemudian mursalun pada lafal lun, yaitu adanya bacaan mad arid lisukun, yaitu boleh kita memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Pada bacaan id, usahakan jangan sampai memantul huruf zalnya, jangan dibaca dengan iz, karena di sini huruf zal yang mana makhrajnya yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Maka zal juga memiliki sifat, yaitu sifat lawan daripada kata sifat hamas, yaitu sifat jahar. Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Seperti itu. Kemudian arsalna, pada lafal arsalna di sini ada ra yang didahulukan dengan huruf fathah, maka ra-nya tebal, jangan dibaca arsalna tapi dia arsalna. Kemudian lafalna di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, itu atau na yang panjangnya 2 harakat atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata, sehingga kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ilaihimutsnaini, pada lafal ilaihimu di sini ada ya sukun di dahulu fathah, maka ini bacaan lin, ya, bacaan lin, kita namakan dengan bacaan lin. Kemudian ilaihimuts, fa, hati-hati jangan sampai terbaca, ya, jangan sampai terbaca dengan sin, jangan terbaca ilaihimus gitu, ya, tapi dia fa,
makhrajnya sama seperti zal. Ilaihi musnaini. Kemudian na ini sama seperti sebagaimana ilai, yaitu ada bacaan lin ditandai dengan fathah bertemu ya sukun. Fakadzabuhuma. Ya, di sini ada fakadzabu. Zabu. Zal tekan fakadza. Jangan fakazzabu tapi fakadzabu. Zal usahakan jangan sampai dibaca dengan zai. Fakadzabuhuma. Pada lafal bu ada dhammah bertemu waw sukun. Ini tidak ada harakat berarti dia waw sukun, yaitu bacaannya mad tabi'i. Kemudian huma ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i kembali. Fa'azzazna. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu alif. Bisalis. Ya, pada lafal sa ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian bisalisin faqalu. Kemudian ada tanwin kasrotain bertemu dengan fa. Maka ini kita namakan dengan hukum tajwid, yaitu ikhfa hakiki. Apabila ada fathah bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu yang 15, salah satunya ada huruf fa, maka harus kita samarkan suara tanwinnya atau suara huruf n-nya atau suara nun-nya kepada huruf fa. Maka bisalisin faqalu. Kemudian pada lafal qa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, maka panjangnya 2 harakat. Faqalu. Kemudian lu'i. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, atau adanya hamzah datang setelah huruf mad, yaitu berupa huruf waw. Maka di sini panjangnya adalah 4 harakat, karena ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan ada hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Panjangnya kita panjangkan 4 harakat. Kemudian inna, maaf ini kami ada terlewat ya, sebelum kata na itu ada hukum tajwid berupa gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid. Maka nah, caranya adalah kita tahan dulu suara nunnya, inna, kemudian na sama kembali, yaitu mad jaiz munfasil, adanya hamzah setelah huruf mad. Ilaikum, ilai itu pada lafal lai, yaitu bacaan lin. Kemudian kum mursalun, ada mim mati bertemu mim, kita namakan dengan idgham mimi. Maka caranya adalah memasukkan mim pertama kepada kedua sambil ditahan gunnahnya. Ilaikum mursalun. Kemudian mur, ra tafhim, salun, ra tafhim berarti ra yang dibaca dengan tebal, salun. Kemudian pada lafal lun ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya sukun pada lafal na. Ya, awalnya berharakat karena kita waqaf, maka nunnya menjadi mati. Sehingga kita namakan dengan mad arid disukun karena disebabkan ada kenapa dinamakan dengan mad arid disukun? Karena di situ disebabkan karena ada huruf akhir yang diwakafkan, tapi di situ huruf akhirnya pada dasarnya adalah harakat, kemudian dia berwakaf. Ketika wakaf dia menjadi sukun. Nah, sukun inilah yang kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? 2 harakat atau 4 atau 6 harakat. Ya, baik, kita ulang lagi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Pada bacaan qalu kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yang pada huruf qaf yaitu adanya fathah bertemu alif, yang pada lu yaitu adanya dhammah bertemu waw sukun. Maka panjangnya harus sama,
2 harakat. Qalu. Kemudian ma antum. Pada lafal ma di sini ada mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf mad di sini ada alif, datang setelahnya huruf hamzah. Maka bila hamzahnya di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat. Antum, pada lafal antum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu kita samarkan suara nunnya kepada huruf ta. Antum, antum. Kemudian antum illa, ada mim mati bertemu dengan hamzah, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi, yang mana setiap huruf mim ketika dia sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian illa, pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu huruf fathah bertemu alif. Kemudian basharun mithluna, pada lafal basharun mithluna di sini ada fathatain, ya maaf, ada dhammatain bertemu dengan mim, yaitu kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu cara membacanya adalah masukkan suara runnya kepada mim, maka kemudian menjadi basyarum mithluna. Kemudian lafalna ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Wa ma anzala, pada lafal ma ada mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzahnya di lain kata, maka panjangnya 4 harakat sebagaimana awal. Kemudian anzala, ini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan zai, di sini ditandai warna dengan warna hijau. Kemudian anzala rahman, la tipis, ro-nya tebal. Anzala rahman, la baru langsung qara, la rahman. Ro-nya di sini ra tafkhim karena dia berharakat fathah. Kemudian rahmanu, pada lafaz rah, yaitu ada ha yang memiliki sifat hamas, mengalirnya nafas kita dalam pelafalannya dan halus lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada manu, ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil, maka ini kita namakan mad tabi'i, panjang 2 harakat. Kemudian min syai'in, pada lafaz min syai'in ada nun mati, atau di sini tidak ada harakat, kita namakan dengan nun sukun bertemu dengan huruf shin, ya sama hukumnya, yaitu ikhfa hakiki, sebagaimana ketemu dengan ta dan ketemu dengan zai. Cara membacanya disamarkan ke shin. Min sya, langsung ke sya makhrajnya. Min syai'in, in antum. Pada lafal in kedua-duanya bertemu dengan hamzah, yaitu adanya fathah, adanya kasratain bertemu hamzah, adanya nun sukun bertemu hamzah. Apabila ada tanwin berupa an, in, un bertemu dengan hamzah atau nun mati bertemu dengan hamzah, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan izhar halqi, yang mana hamzah merupakan huruf yang kita keluar dari pangkal tenggorokan. Halq artinya adalah tenggorokan, sehingga huruf-huruf ini kita jelas dalam pelafalannya. Kemudian antum, ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan samar antara bacaan menyamarkan suara nun kepada huruf ta. Antum. Kemudian di sini ada yang terlewat, yaitu mim mati bertemu dengan hamzah sebagaimana sebelumnya, yaitu kita baca dengan bacaan izhar syafawi, jangan jelas suara mimnya tanpa ditahan. Kemudian illa takdzibun, pada lafal illa di sini ada fathah, ada fathah bertemu alif, maka hukumnya mad tabi'i. Kemudian takdzibun, ada kaf berharakat sukun, yaitu ada sifat hamas yang harus ditampakkan, tak, ak. Kemudian zibun, hati-hati dalam pelafalan zal, jangan dibaca zibun tapi zibun. Kemudian mad arid lisukun yang terakhir, yaitu pada lafal bun. Pada dasarnya kita membaca takdzibuna, kemudian kita waqaf, maka nunnya menjadi sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan mad arid lisukun, disebabkan sukun yang timbul disebabkan karena kita waqaf. Maka panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, atau boleh 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.